langsung 2 tahun yang lalu kita kena pandemi. Jadi akhirnya secara daring. Sebelum pembelajaran dimulai, tolong KM hadir. Iya. Tolong dipimpin doa ya supaya pembelajaran kita lancar. Duduk siap. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati. Berdoa, saya persilahkan. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberikan semangat di siang ini, silakan untuk menyanyikan lagu nasional sebagai penekanan kita rasa nasionalis kita terhadap negara Indonesia. Halo Bandung, ibu kota beriangan. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kenapa? Sakit. Bu agendanya ditandatangan dulu. Untuk materi hari ini, sebelum digambarkan nanti dipaparkan, berdiskusi bersama dengan kalian, Ibu mau bertanya dulu materi minggu lalu, karena ini lanjutan dari materi minggu lalu ya. Nah, tentang apa yang sudah dipelajari minggu kemarin? Penyebab pelanggaran hak dan lingkaran kewajiban warga negara. Iya, yaitu dimana itu materinya tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Di antaranya ada faktor penyebab. Pasti kan ada faktor penyebabnya ya. Pelanggaran atau pengingkaran kewajiban itu terjadi. Siapa yang mau menyebutkan faktor penyebabnya? Apa saja? Aryo? Oh iya. Faktor penyebabnya ada 2, Ya. ada faktor internal, ada faktor eksternal. Ibu akan melanjutkan materi berikutnya. Ini tentang kompetensi dasar. Indikator pencapaian kompetensi. Tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat, ini materi yang akan dibahas kali ini. Nah, dilihat dari materi ini, siapa yang mau memberikan pertanyaan? Pertanyaan dari materi yang akan dibahas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Nabil Lestari. Izin bertanya, upaya apa yang dilakukan warga negara untuk mengurangi pelanggaran dan pengingkaran? Penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ini materi kita. Ada 2. Pertama, upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini ada 2 cara. Ada cara preventif dan cara represif. Yang keduanya membangun partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita yang pertama dulu tentang upaya pemerintah. Ada pepatah mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, ini pun sama. Kita cegah dulu supaya tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
dan iklan layanan masyarakat. Yang kedua, cara represif. Suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Nah, ini memberlakukan denda bagi mereka yang parkir di jalan umum, tidak pada tempat parkir yang telah ditentukan. Sembarangan. Akhirnya apa? Mobil atau motor yang disimpan akan ditarik oleh Satpol PP. Apa saja sih upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Yang pertama ada namanya supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Ini berarti para pejabat yang sudah diberikan mandat amanah bahwa beliau-beliau menjadi penegak hukum, berarti harus menjalankan pekerjaannya sesuai dengan mandat tadi, melindungi warga negaranya dengan ketidakadilan atau yang melawan hukum, melayani masyarakat dengan penuh ikhlas. Berikutnya, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yaitu contohnya seperti apa? Ada lembaga KPAI. Apa KPAI? Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ini berarti peran lembaga selain lembaga tinggi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Contohnya pelayanan kesehatan keliling. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Meningkatkan penyebarluaskan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga formal maupun non formal. Nah, ini salah satunya di dunia pendidikan, lembaga pendidikan kalian. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Contohnya TNI, Polri. Mereka harus profesional dengan pekerjaannya. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Ini contohnya seperti apa? Umat beragama yang berbeda-beda ya, antar umat beragama. Nah, kalian melihat gambar ini tentang apa? Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Ini contoh pengoptimalan peran lembaga ombudsman. Ini tentang meningkatkan pelayanan publik. Berjiwa integritas artinya warga negara selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan selalu mengingatkan orang yang merongrong kesatuan bangsa Indonesia, yaitu rasa patriotisme. Berbagai partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kebebasan. 1. Mentaati peraturan serta perundang-undangan yang telah dibuat pemerintah dengan sebaik mungkin. Ini adalah partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ada yang mau bertanya?
keadilan dan sanksi untuk masyarakat yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Soalnya saya melihat dari beberapa media sosial ada beberapa orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Tidak percaya dengan adanya Tuhan, yang tidak percaya dengan adanya Tuhan seperti kita itu punya dasar negara yaitu Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sana sudah jelas kita itu harus berketuhanan sebagai warga negara Indonesia. Berarti dia tidak mau menjadi warga negara Indonesia. Kan dasar negara. Ibu akan membagikan LKPD karena materinya sudah selesai. Hanya tadi dua ya, tentang upaya dari pemerintah dan partisipasi masyarakat. Silakan kalian buku paketnya boleh dibagikan sebagai sumber untuk mengerjakan tugas kelompok. Ini sudah dibagi kelompok, duduknya sudah berkelompok? Ya. Pengerjaan kelompoknya yaitu membuat poster dari penanganan pelanggaran hak dan pelanggaran kewarganegaraan. Terus nanti produknya boleh ada yang digital, ada yang manual. Tentang isi poster ini ya. Ayo waktunya tidak lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil poster kami. Maksud dan tujuan kami membuat poster Sayangi Bumi bisa mendaftarkan kita sebagai manusia begitu pentingnya menjaga bumi sebagai rumah kita. Upaya apa yang dilakukan agar orang yang membuang sampah itu berkurang? Kita mungkin bisa mengadakan sebuah acara gotong royong yang membersihkan lingkungan kayak gitu. Seperti itu. Ya, siapkan juga tempat sampah di setiap rumah agar tidak membuang sampah sembarangan. Baik, saya akan menyampaikan hasil dari pembelajaran sekarang, yaitu upaya dalam perlindungan terhadap pelanggaran HAM dan hak warga negara adalah melalui peradilan. Kita evaluasi. Ibu akan memberikan beberapa soal, 10 soal, uraian silakan tulis. Ya. Tutup bukunya langsung kerjakan. Ada tentang menilai diri sendiri, jujur, dan ada menilai tentang untuk materi minggu depan. Silakan kalian baca-baca dulu, boleh ya di buku paket, kalian tinggal pinjam ke perpustakaan ataupun di Google. Bisa sekarang kan lebih canggih ya, kalian bisa belajar, baca-baca dulu mengenai pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Itu udah masuk ke materi bagian. Silakan kalian pelajari dulu di rumah. Tuh. Karena waktunya sudah berakhir, Ibu minta KM atau wakilnya untuk membacakan doa tutup. Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilakan. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.